Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak. Ini pada pelajaran fisika kelas 11. Kita bahas mengenai optik. Benda optik. Benda optik ini bisa kita buat alat optik seperti cermin, lensa, dan prisma. Jadi kamu bisa menyimpulkan apa benda optik itu. Jadi kesimpulannya benda optik adalah benda yang tembus cahaya. Lah, apa manfaatnya benda optik itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam teknologi? Tentu saja bisa dibuat untuk kamera, lup, mikroskop, teleskop, proyektor, episkop, dan juga kacamata. Alat-alat modern seperti itu, mikroskop, teleskop, periskop ini bisa terbuat dari optik. Lah, untuk mengetahui prinsip kerjanya, kamu harus tahu dulu ilmu sebelumnya, yaitu mengenai pemantulan dan pembiasan cahaya, termasuk gelombang. Nah, ini. Sekarang kita bahas mengenai mata. Walaupun kalian itu punya mata, punya mikroskop, punya mata, ya, tentu saja mata normal itu pasti nanti kita bisa menggunakan mikroskop, teleskop kalau tahu ilmunya. Kalau tidak punya mata ya tidak akan bisa melihat. Pakai mikroskop ya tidak bisa, teleskop ya tidak bisa. Jadi yang penting di sini adalah mata. Mata telah kamu pelajari di dalam biologi, pelajaran biologi. Nah, sekarang mata dipelajari dalam pelajaran fisika itu pada ini pembentukan bayangannya di retina. Jadi benda itu berada di depan mata atau di depan retina, di depan lensa, kemudian oleh lensa dibayangkan di retina. Coba bayangan yang dibentuk oleh lensa mata di retina ini sifatnya apa? Tentu saja bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Mengapa nyata? Siapa tahu? Nah, ini didefinisikan bayangan yang nyata itu bayangan yang bisa ditangkap oleh layar. Nah, layarnya di sini adalah retina, bendanya adalah ini benda. Ini di depan mata ini. Kemudian selanjutnya ada mata yang cacat, kita bahas 3 saja, yaitu mata miop, hipermetrop, dan mata tua. Mata miop itu adalah mata yang tidak bisa melihat jauh. Tidak bisa melihat jauh. Untuk mata normal, melihat jauh itu sampai pada jarak yang tak terhingga. Akan tapi kalau mata miop, mungkin hanya bisa paling jauh 2 meter, paling jauh 1 meter, paling jauh 10 meter. Lah, mengapa bisa demikian? Ini disebabkan karena kalau tidak pakai kacamata, bayangan terbentuk di depan retina. Maka harus ditolong dengan kacamata yang berlensa negatif. Selanjutnya hipermetrop itu adalah mata tidak bisa melihat dekat. Mata tidak bisa melihat dekat. Kalau tidak pakai kacamata, ya, mata hipermetrop ini bayangan itu terbentuk di belakang retina. Karena di belakang retina, maka tidak bisa melihat dengan jelas. Maka ini perlu ditolong dengan kacamata berlensa positif, fokusnya positif. Ya, ini nanti sesuai ukuran nanti terbentuk bayangan di retina mata. Sedangkan mata tua adalah mata karena usia.
sehingga daya akomodasinya itu bergeser. Titik jauhnya mendekat, titik dekatnya menjauh. Jadi ini pun perlu kacamata. Berarti kalau orang sudah menderita ini, maka ditolong dengan kacamata bifokal. Yang atas itu negatif, yang bawah itu positif, jadi rangkap. Nah, terus fungsi kacamata ini apa? Ya, fungsi kacamata itu adalah membuat bayangan benda asli tadi di titik terjauhnya atau di titik terdekatnya. Misalnya, orang punya titik jauh hanya 2 meter. Maka, kalau tidak pakai kacamata, jarak yang lebih 2 meter itu tidak bisa. Maka harus pakai kacamata yang berlensa negatif. Titik jauhnya itu 2 meter. Nah, ini adalah tempat bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Lensa kacamata. Jadi, lensa kacamata tadi membentuk bayangan di titik terjauhnya. Sedangkan kekuatan dari lensa kacamata itu dapat kita peroleh dengan rumus P sama dengan 1/F. P itu dari kata power, F adalah fokus. P ini satuannya dioptri, sedangkan fokus satuannya adalah meter. Nanti akan kita peroleh nomor kacamata atau kekuatan kacamata. Nah, untuk menentukan fokus lensa kacamata, maka dipakai rumus ini. Ya, dipakai rumus ini. Biasanya ini dipraktekkan. Kalau membeli kacamata, maka dipraktekkan dengan cara melihat benda-benda yang ada di depannya. Sudah ada contoh-contoh lensanya. Ya, dipakai ganti lensa ini, makin jelas, lensa ini tidak jelas. Nah, itu akhirnya, oh, ketemu ini. Begitu. Atau pakai alat langsung juga ada. Ini dokter. Rumusnya, rumus pada pembiasan lensa ya, adalah 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. 1/F itu adalah fokus lensa kacamata. S adalah jarak benda yang dilihat. Untuk normal itu jarak titik jauhnya tak terhingga. Jarak titik dekatnya adalah 25 cm. Sedangkan S aksen adalah jarak bayangan. Jarak bayangan yang dibentuk oleh lensa kacamata. Lah, jarak bayangan ini adalah titik dekat atau titik jauh dari mata tersebut. Misalnya tadi saya contohkan orang yang titik jauhnya itu 2 meter. Nah, maka S aksennya adalah min 2 meter. Ya, lah S-nya adalah tak terhingga. Karena dia ingin seperti orang normal, bisa melihat jauh, yaitu di tak terhingga. Maka fokusnya akan ketemu. Kalau fokusnya ketemu, mencari kekuatan lensa atau nomor kacamatanya itu tahu. Ya, jadi S aksen ini tandanya negatif. Mengapa tandanya negatif? Karena sifatnya maya. Maya tidak bisa ditangkap oleh layar. Kalau orang yang hipermetrop, dia tidak bisa melihat dekat. Misalnya paling dekat dia melihat sejarak 50 cm. Benda yang 50 cm titik dekatnya. Maka 50 cm tandanya negatif sebagai S aksen. Kemudian benda yang dilihat itu adalah pada jarak normal, yaitu 25 cm. Nah, ini nanti akan ketemu fokus. Kalau fokus ketemu, nanti ketemu kekuatan lensanya. Tapi dengan catatan fokus ini satuannya dalam meter. Demikianlah anak-anak
masalah kacamata sudah selesai. Di sini saya tegaskan bahwa tanda min dan plus kamu harus perhatikan. Jadi S aksen itu adalah tandanya min. Ini sama saja titik dekat atau titik jauh. Demikianlah keterangan dari saya mengenai kacamata. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.